Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Baik, pada kesempatan kali ini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. 4, seminar tentang penyebaran dan penerapan budaya positif calon guru penggerak. 5, penutup dan doa. Mari kita melangkah ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk hadirin dimohon berdiri. Selesai, untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang ketiga, yakni sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Untuk beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini untuk SD 1 Pelosok ada tugas, di sini ada praktek dari calon guru penggerak. Ketepatan untuk SD 1 Pelosok di sini hanya 1 orang yang alhamdulillah bisa masuk ke calon guru penggerak, yaitu Bu Ari Susanti SPD SD. Alhamdulillah hari ini beliau ingin mempraktekkan di sini adalah mengenai tema yaitu disiplin resiko.
Bu Ari, dan semoga bisa lancar tugasnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nurul selaku perwakilan dari kepala sekolah. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Ibu Ari Susanti tentang penyebaran dan penerapan budaya positif CGP. Untuk beliau disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu relaks saja ya hari ini. Di sini saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu guru, namun saya di sini diamanati untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari pada CGP. Ya. Hari ini saya akan berusaha menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan. Di dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, perlu Bapak Ibu ketahui, saya dibimbing oleh para pengajar yang begitu profesional. Mereka itu sangat muda-muda tetapi prestasinya sudah sangat membanggakan sekali. Yang pertama adalah yang memakai baju warna hitam sebelah kiri, beliau adalah Bapak Wisnu Tri Prasetyo. Beliau sebagai fasilitator saya, fasilitator online saya. Ketika ada kelas daring pasti bersama dengan Bapak Wisnu Tri Prasetyo. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Raden Padangan. Beliau berasal dari Bojonegoro. Kemudian yang memakai baju biru sebelah kanan, beliau adalah Bapak Muhammad Hendrianto. Beliau adalah pengajar praktek di kelas saya. Beliau sebagai kepala sekolah SDN 2 Kedoyo. Di sini saya di dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini Bapak Ibu bertepatan dengan pembagian kelas yang saya terima. Saya berada di kelas 315A bersama teman-teman yang lainnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita melakukan ice breaking dulu sebentar. Mohon Bapak Ibu untuk berjajar ke depan sini. Menghadap ke barat ya Bapak? Menghadap ke timur saja. Baik, terima kasih. Saling mendekat. Kemudian bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Tangan kiri begini, tangan kanan menunjuk seperti ini. Saling berdekatan. Geser aja Bapak. Geser aja Bapak. Ya. Iya, nanti permainannya Bapak Ibu saya jelaskan sebentar ya. Tangannya seperti Bu Pipit. Nanti ceritanya adalah menangkap angin. Menangkap siapa Bapak Ibu? Iya, baik, menangkap angin. Ketika saya mengucap kata angin, tangan kiri Bapak Ibu harus menangkap jari teman yang ada di sebelahnya. Iya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita mulai sekarang. Di suatu desa hiduplah keluarga Bapak Dalang yang begitu bahagia. Keluarga Bapak Dalang hidup rukun sekali, di mana Bapak Dalang itu memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Ana. Ibu konsentrasi Ibu. Anak yang kedua bernama Ani. Ternyata masih konsentrasi ya, baik boleh dilepas. Ya, anak yang kedua bernama Ani, anak yang ketiga bernama Ano, anak yang ketiga bernama Ano. Mereka hidup dalam kerukunan di keluarganya. Namun pada suatu hari Ana tiba-tiba pergi dari rumah. Untuk mencari tahu apa penyebab Ana kok tiba-tiba pergi dari rumah, maka Ani mengejarnya. Oke, ternyata Pak Andres tingkat konsentrasinya lebih tinggi. Baik Bapak Ibu sudah merasa lebih ringan ya Bapak Ibu ya. Monggo kembali ke tempatnya masing-masing.
kita masuk ke acara ini Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui konsep budaya inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu dimulai dari perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah semuanya yang perlu kita pahami di dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Namun nanti saya akan fokus penerapan budaya positif saya di kelas kita, saya fokuskan ke penerapan disiplin positif dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebetulnya apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, di mana anak didik kita belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Iya, betul sekali, ada 6. Ada 6 seperti tempo yang setiap pagi kita lakukan ke peserta didik kita setiap pagi ya Bapak Ibu. Di dalam penerapannya tentang teori kontrol terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Sebuah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada kenyataannya, guru itu tidak bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jikalau anak itu di dalam hatinya menginginkan untuk tidak melakukan perbuatan yang disuruh gurunya, maka tidak akan terjadi perbuatan yang disuruh gurunya meskipun dipaksa. Sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya Bapak Ibu. Bujukan itu terlihat mengontrol, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Pada kenyataannya, kritik dan membuat rasa bersalah anak itu dapat melemahkan karakter yang dimiliki anak. Anak akan semakin merasa rendah dirinya. Kemudian sebuah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai pendidik adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terdekat terhadap peserta didik kita ketika di lingkungan sekolah. Namun kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita. Tentunya para peserta didik kita mempunyai angan-angan tersendiri di dalam dirinya. Disiplin positif Bapak Ibu, disiplin positif itu diterapkan di sekolahan untuk menuju budaya-budaya positif, di mana kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Di sini tugas kita sebagai pendidik, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut Bapak Ibu, terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan yang perlu kita ketahui dan pahami. Nilai-nilai kebajikan itu
ya Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dengan latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu bisa diambil dari 3 bidang contoh di situ. Yang pertama yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk Bu Khairul, kira-kira tentang profil pelajar Pancasila yang pertama, aslinya apa Bu Khairul? Benar sekali. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu berkaitan dengan agama, keagamaan ya Bapak Ibu. Kemudian aspek yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Menurut BIBU Primary Years Program, terdapat nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di dalam 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, ini kelihatannya begitu banyak dibandingkan dengan IBO sama profil pelajar Pancasila. Itu aspeknya terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu sebetulnya sama dengan yang terdapat di profil pelajar Pancasila, aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu ya. Aspek keagamaan. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sebetulnya hampir mirip-mirip nilai-nilai yang terkandung ini, namun mereka menggunakan kalimat yang dianggap mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, di sini penerapan budaya disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas 4. Diawali dengan yang pertama, kita selalu pagi melakukan murojaah bersama. Murojaah surat-surat pendek yang dilanjutkan dengan doa kepada orang tua dan keselamatan dunia dan akhirat. Dilanjutkan lagi dengan sholat duha. Dan juga baris rapi di depan kelas dengan masuk satu persatu rapi bersalaman dengan ibu guru. Bersalaman itu bisa diganti Bapak Ibu guru untuk lebih mengakrabkan dengan peserta didik kita. Bisa dikasih pilihan atau berupa tos atau high five atau berpelukan. Terserah peserta didik memilihnya yang mana yang merasa nyaman. Kemudian berdoa di sebelum dan sesudah pembelajaran. Tidak lupa lagi penerapan budaya 5S. Ya, itu berada di ujung kanan atas, menunjukkan sikap santunnya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, kelas dan sekolah. Setiap hari Sabtu kita melakukan kerja bakti bersama, tetapi setiap pagi hari kita selalu mengecek kebersihan kelas yang dilakukan petugas piket di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan Jumat, infak Jumat
domba satu ya Bapak Ibu, tetapi besar. Ya, semua itu dananya diambilkan dari dana infak Jumat Besar. Bukan hanya digunakan untuk itu saja, terkadang digunakan untuk membantu peserta didik kita yang kekurangan, misalnya dalam kelengkapan seragamnya, misal sepatunya rusak, tetapi kebetulan putra putri tersebut kelas ekonominya rendah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu walinya di rumah tidak bisa membelikan, bisa dimanfaatkan untuk itu juga. Untuk membantu korban bencana seperti yang kemarin terjadi rumah kebakaran di Bukit ya, di rumahnya Bapak siapa kemarin? Pak Redi ya? Iya Pak Redi. Di dusun Pulau Bapak Ibu kita juga bisa menyumbangkan karena terjadi kebakaran di sana, rumahnya terbakar habis, dan kita bisa menyumbangkan sebagian hasil dari infak berkah kita. Berikut ya Bapak Ibu, penerapan disiplin positif yang saya lakukan di kelas 4 dalam menerapkan budaya positif diawali dengan disiplin positif Bapak Ibu. Tugas kita sebagai pendidik berarti apa di sini? Tugas kita sebagai pendidik adalah sebagai figur contoh penerapan disiplin positif. Kalau kita sebagai pendidik, orang terdekat dengan peserta didik kita selalu menerapkan disiplin positif, pasti anak-anak dengan sadar akan meniru tingkah laku kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan jangan bosan-bosan mengingatkan peserta didik kita untuk selalu menerapkan disiplin positif. Karena terkadang anak itu karena terbiasa melihat YouTube, sering sekali melihat nilai-nilai yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan tadi. Baik Bapak Ibu, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita dalam mendidik putra-putri kita itu harus sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Kodrat zaman kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Saat pembelajaran di saat kita sekolah dulu tidak tepat diterapkan ketika saat ini kita mengajar. Kodrat alam, anak yang tinggal di desa tidak sama perlakuannya dengan anak-anak yang tinggal di kota, di pegunungan, memiliki karakter-karakter tersendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya akan memberikan pemahaman sedikit tentang penerapan pertanyaan pematik Bapak Ibu. Berikut pertanyaan pematiknya. Di sebuah sekolah ada anak laki-laki yang bernama Darel. Kebetulan Darel ini duduk di kelas 3. Darel selalu minta makanan kepada teman-temannya. Setiap hari ada saja temannya yang melapor bahwa makanannya diminta oleh Darel. Kira-kira disebabkan oleh apa ya Bapak Ibu perbuatan yang dilakukan Darel itu? Apa Bu? Saya akan mencoba menjawab. Mungkin Darel dia kelaparan dan uang sakunya kurang. Saya itu mungkin pagi dia juga belum sarapan. Terima kasih. Ada lagi kira-kira seperti itu? Ada pendapat lain Bu? Apa yang menyebabkan Darel berbuat seperti itu? Mungkin ini saya mau katakan juga, mungkin karena Darel di sini memang suka usil. Dia sebenarnya udah makan, tapi kalau temannya punya makan itu ingin aja minta. Dia suka atau senang makan temannya gitu loh. Jadi biasanya mungkin anak-anak itu kalau usil dia tidak akan apa ya, pada tetap lapar. Kalau laparnya dia setiap makan itu tidak akan habis-habis. Mungkin itu juga. Iya Ibu. Tentunya perbuatan Darel
bekal, atau juga seperti pendapatnya Bu Muri tadi, mungkin Darel usil, sangat suka sekali usil. Begitu banyak alasan yang melatar belakangi itu ya Bapak Ibu. Ya, itu ada hubungannya dengan materi yang selanjutnya Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita hidup sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan hidup ya Bapak Ibu ya. Seperti itu juga dengan peserta didik kita, juga akan membutuhkan beberapa kebutuhan dasar di dalam hidupnya. Sebetulnya apa sih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi dalam mempertahankan kehidupannya, terkadang manusia melakukan beberapa aktivitas demi terpenuhinya kebutuhan tersebut. Seperti Darel tadi, Darel memiliki kebutuhan akan makanan, tetapi Darel tidak memiliki bekal ataupun uang saku. Jadi Darel melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, yaitu meminta makanan setiap hari kepada temannya. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, putra-putri kita saat melakukan kegiatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, itu sebetulnya putra-putri kita, peserta didik kita itu adalah gagal memahami kebutuhan dasar hidupnya. Jadi anak tersebut karena belum mengerti, maka melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan tadi. Perlu Bapak Ibu ketahui, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, beliau adalah psikiater dari Amerika, itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup Bapak Ibu, tentunya bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan pokok dasar manusia. Kebutuhan dasar pokok manusia seperti apa Ibu? Pangan, apalagi Bu? Iya, betul sekali. Sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ini terpenuhi, maka kehidupannya jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, aman, damai, tentram, kehidupannya bisa berjalan dengan lancar. Namun apabila tidak terpenuhi, maka manusia itu akan melakukan kegiatan atau perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan itu tadi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang itu tidak hanya dibutuhkan oleh peserta didik kita saja ya Bapak Ibu, namun kita sebagai pendidik, orang-orang dewasa juga membutuhkan kebutuhan akan rasa kasih sayang. Apabila kebutuhan akan rasa kasih sayang ini terpenuhi, maka hati kita merasa bahagia. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kalau kebutuhannya akan rasa kasih sayang terpenuhi, mereka akan merasa bahagia. Namun apabila kebutuhan akan kasih sayang tidak terpenuhi, hati menjadi gundah. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan rasa merdeka dalam dirinya, dalam kehidupannya. Yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan itu bisa kita amati dengan beberapa hal Bapak Ibu. Contohnya ketika kita di dalam kelas sudah memilih ketua kelas, otomatis yang menyiapkan untuk berdoa setiap hari adalah ketua kelasnya ya Bapak Ibu. Namun terkadang ada beberapa anak yang mengucap gini, ibu-ibu saya
dilakukan anak karena dia itu ingin diakui keberadaannya, ingin dihargai oleh lingkungannya. Ada motivasi tersendiri seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kebutuhan yang kelima adalah berdasarkan kesenangan. Dunia anak-anak SD tentunya adalah dunia anak-anak, di mana dunia anak ini adalah dunia yang senang dalam bermain. Seperti terlihat pada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Mereka sangat sekali senang dengan bermain. Terkadang kita kalau melakukan pembelajaran yang berupa permainan dimasuki dengan pembelajaran kita, anak-anak tidak terasa. Tahunya mereka itu bermain, hatinya bahagia, tidak tertekan. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara juga, beliau mengatakan bahwa kita itu harus memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya peserta didik kita. Jadi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan harus kita amati, harus kita teliti, harus kita pelajari supaya tepat di dalam penerapannya. Karena tugas kita di dalam sebagai pengajar adalah mewujudkan dan mendampingi peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau kita berusaha melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya anak, pasti mereka akan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, berdasarkan kebutuhannya ini, tentunya anak yang duduk di kelas rendah dan kelas tinggi berbeda ya Bapak Ibu. Kebutuhannya tentang berdiferensiasi tadi. Kemudian berikutnya adalah tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin tidak melulu tentang keberhasilan, tetapi konsep disiplin bisa diidentis dengan gagal. Bisa kita ketahui dengan cara yang bagaimana? Hukuman Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman itu terasa menyakitkan, tidak nyaman bagi anak. Murid menjadi takut, terkesan sebagai orang dewasa kita memaksa anak. Kemudian murid pasti akan selalu menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, menjadi lebih rendah diri. Di sini hukuman di sini tentunya kalau kita lakukan kepada peserta didik kita itu pasti akan teringat. Oh iya, saya pernah dihukum itu loh sama Bu siapa itu, berdiri di bawah tiang bendera selama 3 menit. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Pasti peserta didik kita sampai mungkin sampai tua atau dewasa, mereka pasti akan mengingatnya. Misalkan identitas gagal yang benar tentang penghargaan. Penghargaan di sini adalah tentang pemberian apa itu? Hadiah, betul Ibu? Hadiah. Ada sisi negatifnya. Karena penghargaan itu bersifat tidak efektif, dapat merusak hubungan. Maksudnya bagaimana ini kok merusak hubungan? Kalau kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita yang itu saja, anak yang melakukan kedisiplinan adalah hanya anak-anak itu saja, maka kita memberikan penghargaannya terbatas hanya anak-anak itu saja. Anak yang tidak sering diberikan penghargaan akan merasa iri di dalam hatinya. Jadi terlihat tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu dapat mematikan kreativitas anak. Tidak semakin menebalkan tetapi mematikan Bapak Ibu ya. Kreativitas anak jadi terbatas. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Sekarang yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses.
sudah mengenal modul-modul tentang restitusi dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Konsekuensi dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi itu penguatannya dalam jangka yang pendek, di mana perlu monitoring yang secara berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi segala kesalahannya. Dan restitusi dengan identitas yang sukses, karena restitusi itu membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, perilaku yang sudah dilakukannya. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang, jadi tidak dibatasi waktu ya Bapak Ibu. Kemudian murid bisa menghormati dirinya, bisa menghormati orang lain. Kemudian restitusi bisa menjadi teori kontrol yang baik. Dengan menerapkan restitusi, murid kita bisa bersemangat di dalam menghadapi dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Terdapat sebuah kasus contoh Bapak Ibu, misalkan ada siswa-siswi kita yang sering tidak mengerjakan PR. Apakah Bapak Ibu peserta didik di dalam kelasnya terdapat peserta didik yang seperti ini Bapak Ibu? Siapa Bu? Banyak ya Bu? Misalnya siapa Bu namanya Bu? Iya. Oh begitu ya Bapak Ibu. Baik. Misalkan kalau ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalkan dengan hormat di bawah tiang bendera selama 10 menit disuruh hormat. Di sini ketika kita sebagai pendidik memberikan hukuman, guru pasti terlihat sedang marah, betul. Dengan kita terlihat marah, murid akan menjadi takut. Jadi hukuman mengakibatkan murid menjadi takut. Kemudian kalau kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya, ditulis pada jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru terlihat tegas, namun tegasnya apakah bisa menyakiti peserta didik Bapak Ibu? Dengan dia menyalin sebanyak 3 kali, apakah putra putri kita tidak merasa lelah? Iya, betul sekali. Kita terlihat tegas dan siswa menghormati keputusan yang kita ambil, menghormati peraturan. Dengan kita menerapkan segitiga restitusi, kita mencoba membawa anak belajar dari kesalahan yang dilakukan. Guru akan menanyakan dengan hubungannya keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian guru juga membantu siswa, mengarahkan siswa untuk menyelesaikan, menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya. Jadi tidak melulu Bapak Ibu guru yang memberikan solusi, tetapi kita yang membimbing sehingga putra putri kita menemukan solusi sendiri. Kalau solusi sudah ditemukan di dalam hati peserta didik, maka akan mudah dilakukan oleh peserta didik kita. Guru di sini terlihat terbuka dengan peserta didiknya dan siswa menghormati dirinya maupun orang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke dalam 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ada 5 jenis. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya diutarakan
sebagai teman. Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, suara yang kita ucapkan kepada peserta didik terlihat ramah, akrab. Mungkin anak merasa senang hatinya, tetapi ini ada sisi negatifnya. Anak bisa merasa ketergantungan kepada salah satu guru saja. Kemudian tipe posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai penghukum. Penghukum di sini biasanya diutarakan bapak ibu guru dengan kata-kata yang membentak, kemudian membujuk, kemudian berhubungan dengan fisik bapak ibu. Contohnya adalah memukul, menampar, mendorong, menendang, atau apapun itu yang berkaitan dengan fisik. Ini menimbulkan ingatan yang buruk tercipta di ingatan anak-anak sampai mungkin tua nanti ya bapak ibu, tidak bisa dihindarkan, anak-anak pasti akan terus teringat. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini bapak ibu guru sebagai memonitor, terlihat datar dan normal. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini bapak ibu, ini adalah posisi kontrol yang terbaik di antara kelima ini. Di mana posisi kontrolnya seorang manajer itu adalah selalu mengontrol peserta didiknya, membimbing mereka, mengarahkan untuk selalu berperilaku positif, berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol bapak ibu. Di sini saya ambil kasus yang ketika kita melakukan pembiasaan setiap hari Senin tadi. Ketika kita melakukan upacara bendera, terdapat beberapa anak yang selalu atributnya tidak lengkap. Ketika melihat anak-anak yang seperti itu, apa yang terjadi bapak ibu di hati kita? Merasa kesal? Betul bapak ibu? Merasa kesal. Kemudian bagaimana kalau kita menerapkannya pada posisi sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Kalau kita menerapkan posisi sebagai penghukum bapak ibu, kita berkata seperti ini dengan nada yang ketus dan kasar kepada peserta didik. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di dalam barisan sana. Seperti itu bapak ibu ya. Terlihat kata-katanya agak kasar ya bapak ibu ya. Kemudian sebagai pemantau, kalau kita menerapkan sebagai pemantau, kira-kira apa yang kita lakukan? Kamu sudah melanggar peraturan. Tentunya apa peraturan dan konsekuensinya? Kita akan ketus seperti itu, pasti anak-anak akan menjawab. Ketika dia melanggar peraturan, apa konsekuensi yang harus dilakukan? Karena sebenarnya anak-anak sudah tahu konsekuensinya ya bapak ibu ya. Ketika kita sebagai teman, kata-katanya halus, ramah bapak ibu. Seperti ini, ayolah yang tertib anakku, buat ibu guru ini bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bila salah. Terlihat akrab, terlihat ramah, namun menjebak anak karena akan mengakibatkan ketergantungan. Misalkan apa ketergantungannya itu? Misalkan saya sebagai guru kelas 4 memberitahu putra saya yaitu yang bernama Denta. Denta saya kasih tahu itu nurut, tetapi ketika diajar oleh Bapak Andres, Bapak Andres mengajar pelajaran agama, Denta bisa tidak nurut dengan Bapak Andres. Itulah yang dimaksud ketergantungan ya Bapak Ibu, ketergantungan terhadap Bapak Ibu guru tertentu yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang terucap seperti apa Bapak Ibu? Berapa kali ibu guru sudah memperingatkanmu dan memberitahumu? Ibu guru sangat kecewa dengan kamu. Dengan kata-kata yang seperti itu
Sebagai manajer ini adalah sangat bijak sekali kata-katanya. Dia selalu menghubungkan dengan keyakinan kelas yang ada, menuntun peserta didik untuk menemukan solusi tentang kesalahan yang dilakukannya. Dengan kata-kata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu, selalu memanggil putra-putrinya supaya menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, Bapak Ibu perlu menyimak video tentang guru dan murid berikut. Setiap ada sedikit pertanyaan kepada Pak, ditanya alasannya Bapak Ibu, selalu dipukul tangannya. Satu hari sang Bapak guru yang selalu memberikan pukulan kepada peserta didiknya yang datang terlambat tadi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anak tersebut memiliki alasan yang sangat penting karena harus melakukan kegiatan yang penting dan sangat dibutuhkan sekali, seperti terjadi Naya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah menonton
tersebut? Betul. Kira-kira apa Ibu? Yang diterapkan oleh guru di dalam video tersebut. Masih ingat ya tadi tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Ada 5. Kira-kira Bapak guru yang ada di video tadi menerapkan posisi kontrol yang mana Ibu? Bapak guru dalam video tadi menerapkan posisi kontrol mendukung. Maka dia tanya alasannya sebelumnya. Ya betul sekali, seperti penghubung. Kira-kira apa Ibu yang dirasakan oleh peserta didiknya diperlakukan seperti itu? Sedih, marah, kecewa, tertekan pastinya. Betul sekali. Rasa sedih, rasa marah, rasa sakit, rasa benci yang dialami oleh peserta didik tersebut akan semakin mempertipis karakter-karakter yang ada di peserta didik ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa mengambil nilai positif dari video tersebut. Kalau ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan apapun itu, jangan langsung menghukum ya Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Seperti yang di dalam video tadi, Bapak gurunya merasa bagaimana Bapak Ibu? Iya, menyesal. Dan penyesalan itu berada di mana Bapak? Iya, berada di belakang. Apakah bisa diulangi itu? Tidak bisa, karena kejadian yang sudah terjadi tidak bisa diputar lagi. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana? Tolong Bapak Ibu guru tulis pada kertas yang sudah saya berikan. Kemudian nanti kalau sudah ditulis ditempelkan di depan situ ya Bapak Ibu guru ya. Apakah sudah? Mohon ditempel di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama dari Bu Khairul. Bu Khairul menerapkan pembuat merasa bersalah dan pemantau. Dan Bu Puspita, teman dan pemantau. Kemudian Bu Kurin, pemantau dan manajer. Kemudian Bu Yustiana, teman dan pembuat berasa bersalah. Kemudian Pak Andres, teman dan pemantau. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami dari kelima ini ya Bapak Ibu. Dari kelima ini yang paling baik adalah menerapkan manajer sebagai manajer. Jadi kita bersama-sama memperbaiki diri Bapak Ibu yang semula kita menerapkan sebagai teman atau pemantau. Mari kita mengupgrade diri kita supaya menuju ke posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama-sama. Kita berusaha melakukan pembelajaran yang membimbing anak didik kita, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, membimbing peserta didik kita di dalam mewujudkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira menurut Bapak Ibu di dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar kita di kelas, kira-kira di antara peraturan dan keyakinan manakah yang diterapkan? Betul sekali, keyakinan. Kenapa kok keyakinan bisa kita amati dalam kasus berikut ini? Mengapa kok harus keyakinan, bukan peraturan kelas saja? Dapat kita amati dengan hal seperti ini. Seperti pertanyaannya berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor?
betul sekali, menjaga kesehatan bersama. Tentunya di dalam pembuatan keyakinan kelas ada beberapa aturan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan Bapak Ibu. Kemudian jumlahnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat oleh peserta didik kita. Kalau mudah diingat akan mudah sekali dilakukan oleh peserta didik kita. Berupa pernyataan yang universal, dapat diterapkan di kelas, berusaha atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bila dirasa Bapak Ibu guru sudah tidak sesuai lagi pada waktu kita menjalankannya, itu bisa direvisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, maksudnya bentuk kalimat positif, tidak menggunakan kata negatif. Contoh, tidak datang terlambat. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggunakan kata negatif, yaitu menggunakan kata tidak. Betul sekali, tidak boleh membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang seperti itu, tetapi bisa dirubah dengan datang tepat. Betul sekali, datang tepat waktu. Jadi kita harus berusaha membuat keyakinan kelas tersebut dengan kalimat dan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini maksudnya bagaimana? Di dalam pembuatan keyakinan kelas itu dimulai dari aspirasi peserta didik kita di dalam menyampaikan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kemudian keyakinan-keyakinan itu ditempelkan, dipapan, disusun bersama, didiskusikan, sehingga disusun dan dimusyawarahkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah ditetapkan dan diyakini oleh para peserta didik kita, tentunya peserta didik kita akan mudah menjalankannya, tidak merasa berat. Berikut Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 4. Saya mulai dari yang sisi kiri, itu ketika saya sedang berdiskusi tentang bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik saya. Kemudian yang paling tengah itu adalah menyusun peraturan menjadi keyakinan. Maksudnya bagaimana? Peserta didik kita berusaha menyampaikan dengan bantuan lembaran kertas kecil, menulisnya di situ, menyampaikan keyakinannya yang ada di dirinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan itu ketika peserta didik saya menampilkan keyakinan yang ada, yang dibuat berdasarkan keyakinannya masing-masing. Ada videonya Bapak Ibu ketika saya menerapkan pembuatan disiplin kelas. Maaf Bapak Ibu, bukan disiplin kelas ya, keyakinan kelas. Berikut videonya. Itu tentang video ini saya ingin berdoa dulu.
kehadiran peserta didik dulu. Karena kebetulan pada saat pembuatan kelas itu ada satu anak yang tidak masuk. Dia berhalangan hadir karena dia sedang ada urusan keluarga, yaitu Mas Fikri. Berikut saya menerangkan cara pembuatannya. Kemudian peserta didik menuliskan keyakinan yang ada di dirinya. Masing-masing anak mengusung satu keyakinan. Nanti dari beberapa anak ini hasilnya akan ditempel pada papan yang sudah disediakan. Kemudian terkadang ada beberapa anak yang menulis keyakinan yang sama. Tidak apa-apa Bapak Ibu guru, sama ya. Ini anak-anak sedang memikirkan keyakinan yang ada di diri. Itu mulai dari Mas Oki, dia sudah selesai menulis kemudian ditempelkan. Selanjutnya dan sampai pasang semuanya. Ya, jika sudah terpasang semuanya, kita sebagai pendidik harus mengarahkan anak untuk mulai menyusun menjadi kalimat-kalimat yang positif. Karena yang ditulis anak belum tentu semuanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya Bapak Ibu. Jadi tidak dari anak langsung diputuskan menjadi keyakinan kelas, tetapi diolah dulu supaya menjadi keyakinan kelas yang sesuai dengan kelasnya. Kemarin ada beberapa anak yang sama, kemudian keyakinan kelas yang sudah saya buat ini saya ketik, kemudian saya cetak, saya tempel di kelas supaya menjadi pengingat bagi anak didik saya. Kemudian apakah Bapak Ibu dalam kelasnya sudah terdapat keyakinan kelas atau sudah pernah membuat keyakinan kelas? Adakah Bapak Ibu yang keyakinan tulisan keyakinan kelasnya beli secara online ataupun beli di toko-toko? Iya, tidak benar ya Bapak Ibu. Tentunya keyakinan kelas harus kita susun bersama-sama dengan peserta didik kita supaya keyakinan kelasnya bisa dijalankan dengan ikhlas oleh para peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dengan menerapkan disiplin positif akan tercapai budaya-budaya yang positif. Kira-kira apa sih pengertian tentang restitusi itu Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi sendiri itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi itu adalah untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu ciri yang selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menemukan solusi pada masalah yang dihadapi oleh anak. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan menonjolkan tindakan yang dilakukan. Restitusi fokus pada penemuan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dalam penerapan restitusi ini bisa kita terapkan melalui segitiga restitusi yang tertera pada gambar Bapak Ibu. Segitiga restitusi
kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa tindakan yang salah itu tentunya dilandasi dengan sebuah alasan. Yang ketiga adalah menyanyikan keyakinan kelas atau mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dengan mengaitkan atau menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita semua memiliki motivasi internal. Dan ketika proses ini, Bapak Ibu, saya juga menerapkan di dalam kelas saya, di mana penerapan disiplin kelas yang saya lakukan ini kebetulan pada suatu hari ketika saya datang pagi di sekolah, parkir di belakang berdekatan dengan kelas 4 ya Bapak Ibu parkirnya, kebetulan saya mendengar sebuah suaranya itu terlihat sangat keras, seperti orang sedang marah-marah begitu loh Ibu. Ternyata itu adalah Mbak Denta kebetulan adalah petugas piket pada saat itu. Petugas piketnya itu ada salah satunya adalah Mas Juna. Grup piketnya itu Mbak Denta, Juna, dan Hasna. Ketika itu Mbak Denta marah-marah dengan mengucapkan kata-kata yang keras, kasar, kemudian sambil menendang sapu yang dipegangnya tadi. Karena dengan alasan apa? Karena Mas Juna datangnya mendekati bel masuk. Kemudian dengan kata-kata tersebut, Mbak Dita saya panggil Bapak Ibu. Saya melakukan dan mempraktekkan segitiga restitusi. Berikut videonya Bapak Ibu. Juga saya lakukan penerapan segitiga restitusinya. Berikut video yang saya lakukan bersama-sama. Kira-kira terus kira-kira
3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang disiplin positif, yang kedua tentang pembentukan keyakinan kelas, dan yang ketiga tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu mirip dengan kita yang selalu mengenalnya dengan bimbingan Bapak Ibu, bimbingan konseling terhadap putra putri kita. Nah Bapak Ibu, di dalam mendidik kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, sama seperti yang diucapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu bagaikan petani. Petani itu adalah tugasnya menanam tanaman. Jika petani itu tanamannya itu tumbuh subur, harus diapakan Bapak Ibu? Betul. Diberi air, betul sekali. Begitu juga kita sebagai pendidik harus memberi asupan yang benar pada setiap tahapan peserta didik kita. Dengan memberikan tahapan dan asupan yang benar, kita akan mengantarkan peserta didik kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan Bapak Ibu dari saya, praktek baik yang saya lakukan. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat positif dari kegiatan ini nanti. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu, dimaafkan apa tidak kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Andres dibimbing untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas waktunya.